Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran tema 5 Pahlawanku, subtema 3 Sikap pahlawanan, pembelajaran 3. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, sikap apakah yang dapat anti tiru dari mereka? Apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Adakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakan mencerminkan sikap kepahlawanan? Nah, kita akan cari tahu bersama. Simak video pembelajaran ini ya, Nak. Masih ingatkah Anti dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Bagaimana pengaruh sikap kepahlawanan mereka terhadap masyarakat di sekitarmu? Nah, ini kita sudah pelajari pada pembelajaran kemarin. Nah, di sini sudah Ustazah bacakan dan sudah Ustazah jelaskan kemarin. Anti silahkan disimak yang Ustazah tampilkan ini. Kemudian selanjutnya kita akan mengingat lagi dari sikap kepahlawanan itu dari masa ke masa. Apakah ada persamaan dan perbedaannya? Sikap kepahlawanan yang bisa Anti temukan di lingkungan Anti bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Yang aku ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api. Nah, kira-kira apa jawabannya? Yaitu bertanggung jawab, sabar, gigih, dan bekerja keras. Selanjutnya, yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api. Nah, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya yaitu yang ingin aku ketahui lebih lanjut adalah usahanya untuk menyelamatkan orang-orang. Nah, di sini ada teks pahlawan tanpa tanda jasa. Silakan anak ustazah semua untuk membaca teks ini senyap di dalam hati. Kita lanjutkan pembelajaran 4. Tahukah Anti kapan Hari Pahlawan diperingati? Mengapa peringatan tersebut merupakan hari besar nasional? Peristiwa apa yang terjadi pada tanggal itu? Nah, pertanyaan ini akan kita jawab sama-sama dan akan Ustazah terangkan. Anti simak videonya ya, Nak. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, tulislah hal-hal yang Anti ketahui tentang Hari Pahlawan. Nah, pertempuran tanggal 10 November di kota Surabaya. Pertempuran pertama setelah Indonesia merdeka dan menjadi salah satu pertempuran yang paling dahsyat yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia yang dipimpin Bung Tomo. Bung Tomo. Sutomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menentang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Indonesia. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, berdasarkan informasi tadi, dapat kita ketahui bahwa Hari Pahlawan jatuh pada tanggal 10 November. Nah, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan atau pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kemudian bandingkan informasi awal yang Anti tulis sebelumnya dengan sekarang. Nah, kesimpulannya, informasi dalam penelitian sejarah menjadi lengkap karena sudah dibuktikan dengan data-data yang dibutuhkan.
dan berhubungan dengan penelitian yang dibuat. Kemudian informasinya secara umum sudah teruji karena sudah melewati tahap kritik sumber yang menandakan bahwa penelitian sejarah yang dibuat setidaknya sudah cukup terpercaya kualitas penelitiannya. Nah, kemudian diedit dengan bahasa yang baik karena selama penelitian penulisan ulang atau proses pengeditan harus dilakukan sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh banyak orang. Nah, itu adalah informasi yang mungkin nanti tidak dengar Ustazah sampaikan kemarin. Nah, ini Ustazah tambahkan lagi dari informasi peristiwa 10 November tersebut. Selanjutnya, ceritakan pengalamanmu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, yaitu rajin beribadah dan saling menghargai, agar teman, keluarga, dan para masyarakat sekitar tidak merasa dibeda-bedakan. Lebih toleran terhadap orang yang berbeda agama, agar tidak ada perbedaan pada saat bermusyawarah, dan agar tidak canggung satu sama lain. Meski berbeda keyakinan, mereka tetap memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Ustazah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.